Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sedang ada di Gunung Sumbing. Mungkin dalam momentumnya Hari Kebangkitan tanggal 20 Mei, kita ingin coba berdiskusi tentang apa sih Hari Kebangkitan Nasional itu dan bagaimana sejarah perjalanannya sampai ke ranahnya kemerdekaan Indonesia. Mungkin di sini ada audiens ataupun ada rekan saya dari pakarnya mungkin. Pakar pertanian. Pakar apa? Pertanian. Bukan. Nah, pakar percintaan. Oh, siap. Siap. Di satu ini Berarti pakarnya juga Sastra mesin. Kalau ini apa? Sastra mesin. Sastra mesin. Ya. Ya mungkin kata pengantarnya sedikit saja bahwa 1908 itu ada terbentuknya sebuah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei yang dimana itu lahirnya adalah organisasi sosial yang berangkat untuk tentang orang-orang Nusantara siap untuk bisa memerdekakan Indonesia, antara lain berjalan dalam kepolitikannya. Nah, mungkin kita membahas apa sih sebenarnya latar belakang untuk hadirnya Budi Utomo ini sampai emang pasca lahirnya lagi tentang bagaimana pergerakan nasional lain selainnya ataupun sebelum 1928 yaitu Sumpah Pemuda, yaitu mungkin di situ kita coba berdiskusi santai aja sambil ngopi santai di sini, ya kan, ngaur ngidul lah kalau bilang ini. Ya mungkin gitu, Bung. Gimana? Siap, Bung. Jadi begini ya. Iya. Tahun 1908 itu berdirinya Budi Utomo. Iya. Tapi sebelum masuk ke Budi Utomo, saya akan menceritakan sedikit latar belakang kenapa Budi Utomo itu bisa lahir. Pertama begini, akibat Perang Jawa yang untuk Pangeran Diponegoro itu memimpinnya, Belanda kehabisan kas untuk memerangi Diponegoro atau Perang Jawa. Nah, setelah kehabisan kas, pemerintah Belanda bingung. Ini gimana cara mengembalikan uang kas Belanda biar stabil lagi Hindia Belanda ini. Kemudian Gubernur Jenderal saat itu siapa saya lupa namanya, dia mencetuskan untuk tanam paksa. Jadi semua pribumi selain tanam paksa dia juga ada mengeluarkan undang-undang agraria di mana pengusaha boleh menyewa kebun atau tanah milik pribumi selama 70 tahun. Artinya selama itu secara tidak langsung satu generasi bakal habis hak guna bangunan, hak guna lahan untuk perkebunan itu. Nah, semuanya itu dieksploitasi oleh pengusaha untuk para pribumi ini menanam paksa buat seperti kopi, cengkeh, rempah-rempah lah intinya. Ya, rempah-rempah Indonesia. Nah, dari situ 5 tahun berjalan dari tanam paksa itu, dia udah mulai kembali nih kasnya. Pengumpulan kas. Iya, stabil lagi. Nah, di Belanda ada namanya seorang aktivis yang peduli terhadap pribumi Indonesia, orang Belanda ini, namanya Van de Venter. Van de Venter ini mengusulkan kepada Ratu Belanda bahwa sudah saatnya Hindia Belanda ini berbalas budi kepada pribumi, karena udah sekian ratus tahun dijajah, dieksploitasi buminya. Yang pertama itu mengusulkan politik etis namanya politik etis. Isinya 3, edukasi, irigasi, sama Sosial. urbanisasi. Edukasi tentang pendidikan, irigasi tentang pengairan sawah, dan urbanisasi tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu. Nah, dalam praktiknya ternyata yang berjalan ini hanya edukasi saja. Irigasi dimanfaatkan betul oleh penguasa lokal, oleh pengusaha-pengusaha Belanda, dan urbanisasi hanya sedikit saja. Nah, dari pendidikan ini pribumi sudah mulai mengenyam pendidikan yang tadinya pendidikan hanya untuk kaum Eropa, Cina, Belanda. Nah, dari politik etis ini pribumi mulai Sudah ada pendidikan gitu. Akhirnya orang-orang pendidikan ini di Stovia itu, di Jakarta atau di Solo, dia mendirikan Budi Utomo itu. Dokter siapa namanya? Dia mendirikan Budi Utomo karena
terinspirasi dari organisasi-organisasi internasional, meskipun hanya kalangan bangsawan saja yang masuk, Budi Utomo, orang-orang Jawa. Ini merokok dia. Iya. Tapi kan dengan perjalannya waktu, Iya. kan Ini Budi Utomo ini jadikan organisasi yang organisasi besar untuk modern memberangkatkan. pertama di Nusantara Heeh. tahun 1908. Iya. Ya, dia bergerak pada bidang sosial dan mensejahterakan pribumi lah gitu. Iya. Tapi kan bukan emang berangkat dari orang Jawa saja, karena orang-orang dari luar Jawa pun udah mulai masuk dengan organisasi ini. Nah, yang kita pertanyakan, bagaimanakah berangkatnya mulai politik untuk kemerdekaan, ya kan? Untuk kemerdekaan nasional, ya kan? Apakah masuknya sebuah apa konflik intens ke dalam pemerintahan Belanda waktu itu, ataupun adanya sebuah tawaran antara kesepihakan terhadap memang hadir Budi Utomo untuk meraih kemerdekaan, gimana? Ya, dari mulai awal Budi Utomo ini kan organisasi yang menginisiasi berdirinya organisasi sosial ya semuanya. Nah, dari situ tanggal kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena itu modern, organisasi modern. Setelah Budi Utomo lahir, ada namanya Sarekat Dagang Islam, pimpinan Haji Samanhudi. Kemudian karena saat itu Sarekat Dagang Islam hanya untuk para pedagang, menyeimbangkan pengusaha-pengusaha kolonial, dia mendirikan Sarekat Dagang Islam, tapi ruang lingkupnya sempit. Nah, setelah Cokroaminoto masuk, dia menjadi ketua umum Cokroaminoto ini. Dia mengubah Sarekat Dagang Islam jadi Sarekat Islam. Jadi semua pribumi boleh masuk. Boleh dibilang saat itu organisasi yang mempunyai anggota terbanyak di Nusantara, organisasi modern pertama, karena kita lihat sosok Cokroaminoto ini, dia sebagai yang dipercaya oleh masyarakat Jawa itu sebagai Ratu Adil. Bahkan orang-orang sampai kalau pidato itu, kalau teman-teman bisa ngeliat Soekarno pidato sampai merinding, itu belum seberapa. Kalau teman-teman bisa mendengar Cokroaminoto itu lebih parah merindingnya gitu. Nah, mungkin sampai semua bulu bisa merinding berdiri gitu. Bahkan orang-orang ketika lewat Cokroaminoto itu sampai megang sorban aja udah berkah katanya. Saking apanya ya magisnya gitu. Nah, sosok Cokroaminoto ini kita kenal sebagai guru dari para pendiri bangsa, guru dari para bapak pendiri bangsa. Dia melahirkan Soekarno nasionalis, Samaun yang komunis, dan satu lagi Kartosuwiryo yang Islam. Dia melahirkan 3 murid yang mempunyai ideologi berbeda, tapi satu tujuan, yaitu memerdekakan Indonesia. Nah, Cokro ini di Banten karena gue orang Banten, dia melebarkan sayapnya di Banten. Saat itu Syekh Asnawi Caringin mulai masuk dari Sarekat Islam, tapi karena dianggap orang Banten ini Sarekat Islam ini enggak terlalu keras gitu untuk memerdekakan Indonesia, untuk melawan kolonial. Nah, sedangkan Semaun yang orang komunis, dia juga masuk ke Banten. Ternyata orang Banten pada menyenangi komunis gitu. Bahkan ulama-ulama Banten dia masuk komunis. Ini yang sangat ya bertolak belakang dengan buku sejarah gitu. Bahwa wali-wali juga bahwa ulama-ulama masuk komunis. Tujuannya untuk merebut kemerdekaan sebenarnya gitu. Nah, dari situ mulai, itu tahun 26 terjadi pemberontakan komunis di Banten. Tokohnya Ahmad Khotib, Kiai Ahmad Khotib, dia keturunan Sultan. Dia menantu Syekh Asnawi Caringin, ketua PKI Banten. Setelah itu tahun 26, tahun 28 baru Sumpah Pemuda. Di situ mulai gagasan Sumpah Pemuda. Sudah berangkat ya dari. Tapi berawalnya semuanya akan berangkat tentang tadi kan organisasi Budi Utomo ini. Utomo ini itu baru berangkatnya emang sampai ke Sumpah Pemuda. Nah, setelah Sumpah Pemuda ini kan adalah mulai progres dari Nusantara hadir semua menyatukan bahwa satu bahasa, satu bangsa, ya kan. Yang dimana juga ya kita ketahui saat ini sampai berdirinya bangsa Indonesia kemerdekaan ya karena adanya Sumpah Pemuda ini mempersatukan semua seluruh Nusantara. Nah, ketika tadi kan bicara kita sejarah, nih mungkin ini pertanyaan nih,
apakah emang masih relevan kah misal organisasi sosial, apa kan sekarang sudah banyak sekali organisasi sosial yang ada di Indonesia, ya kan, ataupun organisasi pergerakan, organisasi nasional dan sebagainya, ya kan. Nah, antara relevan dan emang masih punya potensi nggak emang bisa memajukan untuk beberapa puluh tahun ke depan untuk Indonesia ini. Karena kita melihat sih organisasi saat ini cuma dilihat cuma pragmatis, tidak emang ada orientasi bahwa tujuan ini untuk memperkembangkan pembangunan bangsa dan emang mendukung kreativitas ataupun kebudayaan lokal yang ada, gitu. Jadi gimana nih Bung? Bisa masih relevan kah, apakah di tantangan zaman nih kan, apakah masih adakah semangat kebangkitan nasional ini sampai saat ini gitu kan? Apakah ini masih emang cuma hanya cerita sejarah kita, ya kan, sampai langkah sampai merdeka gitu? Gimana itu Bung? Untuk sekarang sih kayaknya udah mulai semangat kebangkitan itu udah agak luntur ya. Sekarang itu lebih organisasi kayaknya untuk ini lahan bisnis. Iya. Lebih ke lahan bisnis apapun sih. Bahkan bisa untuk batu loncatan doang ke partai politik atau ke jabatan-jabatan yang diinginkan, kayak gitu sih paling untuk sekarang. Kalau untuk benar-benar memajukan bangsa, kayaknya udah nggak ke arah situ ya. Menurut pandangan aktivis zaman now nih, bagaimana nih? Aktivis zaman now nih, gimana pandangannya tentang organisasi sekarang gitu? Apa perbedaannya dengan organisasi pas zaman sejarah gitu? Iya. Kalau bilang sangat terbalik sih, ada dua mata pisau. Kita lihat ada sisi positif dan negatifnya, ya kan. Ya, kalau dibanding lah dengan organisasi yang lama yang terdiri, apalagi organisasi tadi Budi Utomo, ya kan, organisasi nasional yang lainnya yang sudah lama dibangkitkan oleh tadi pergerakan Budi Utomo, itu sangat jauh dibanding sekarang. Karena tadi betul kata Bung bahwa organisasi saat ini dilihat hanya cuma dibagi dalam pragmatis, eksistensi, dan emang batu loncatan untuk mencapai bahwa akan kemana dia arah untuk posisi politik ke depan. Jadi ranahnya ke sebuah politik yang ada, bukan bagaimana mereka memperlubah tatanan sosial yang ada. Karena yang dahulu organisasi yang lama itu berubah tatanan sosial ataupun peradaban yang ada untuk sampai 50 sampai 100 tahun ke depan, ya kan. Tapi ini bukan difikirkan itu, tapi difikirkan cuma hanya orientasi 5 tahun ke depan. Kita langkah politiknya kemana, ya kan? Langkah politik yang diambil kemana? Itu organisasi sosial yang dibangun. Makanya banyaknya organisasi partai, underball partai yang dibangun untuk hal-hal sosial. Karena cuma hanya mengambil langkah-langkah politik sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, bukan orientasi sampai puluhan tahun bagaimana untuk perkembangannya. Nah, sangat disayangkan gitu ketika semangat organisasi seharusnya kita semakin tercerahkan oleh pendidikan, ya kan, tercerahkan oleh sebuah teknologi, ya kan. Harusnya kita bisa mengambil posisi peran yang lebih masif bagaimana teman-teman, apalagi generasi kita saat ini, bisa membangkitkan sebuah progres, ya kan, untuk bisa apa sih yang harus kita ambil, apalagi momentum bonus demografi kita, ya kan, tahun 2030 dan 35, ya kan, apalagi katanya kita akan menyambut ke generasi emas itu tahun 45 nanti. Nah, bagaimana kita benarkah apakah kita mengambil generasi emas itu gitu. Tapi sebenarnya generasi emas kita bangsa Indonesia sudah terlewatkan. Generasi emas kita ya di masanya Bung Karno, ya kan. Di sanalah generasi yang emang secara intelektual dan secara gagasan lebih besar, ya kan. Cuma mungkin dibandingnya generasi emas tahun 2045 nanti, ya itu cuma hanya iming-iming kita aja sebagai anak generasi milenial untuk memelek progres apa yang harus kita lakukan dan bisa menggunakan saat ini, gitu. Jadi ini ada sisi negatif ya. Kalau sisi positifnya ya mungkin organisasi saat ini ya bisa untuk membantu hal-hal yang baik, ya kan, hal-hal lebih cepat karena informasi teknologi bisa lebih kita manfaatkan. Nah, itu sih positifnya, ya kan. Terus kedua, positifnya juga kita bisa mengambil bahwa organisasi saat ini bisa ikut cepat juga dalam memperanah pembangunan, ya kan. Karena
kosnya bisa dihadirkan di mana saja, bisa dia memanfaatkan, maupun dari hibah kah, mau jadi emang CSR kah, atau ada dari mana kah itu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu cuma hanya organisasi cuma hanya kolektif mungkin anggaran-anggarannya. Kalau sekarang ini malah hanya perebutan hibah, perebutan CSR dan sebagainya. Nah itu mungkin pembangunan bisa lebih maju. Tapi kalau sisi negatifnya tadi cuma hanya orientasi cuma 5 tahun 10 tahun ke depan, cuma langkah politik saja gitu. Nggak ada orang tes ke depan lah, maupun organisasi yang sudah besar-besar gitu, organisasi pemuda atau organisasi sosial, ya kan? Itu semuanya sama saat ini gitu. Nah, bagaimana kita sikapi harus saat ini gitu? Itu yang harus kita pikirkan. Apakah kita hanya bisa melihat dan biarkan saja gitu? Gitu sih. Gimana menyikapinya? Ya. Kalau tadi misalkan Bung Zuhri bilang bahwa politik sebagai organisasi sebagai batu loncatan, sebenarnya lagi-lagi dalam sejarah itu pada masanya banyak yang mengklaim bahwa organisasi gue paling benar, organisasi gue paling maju, paling pro kemerdekaan gitu. Misalkan Semaun yang murid Cokroaminoto, dia sebagai gerbong komunis menganggap bahwa Cokroaminoto terlalu moderat gitu ya, terlalu dekat dengan pemerintah, akhirnya dia ingin menghancurkan syarikat Islam. Lagi-lagi pada saat itu juga ada sebagai batu loncatan gitu, di mana saat itu ada namanya Volksraad. Volksraad itu Dewan Rakyat. Orang-orang berbondong-bondong masuk ke organisasi untuk masuk ke Volksraad. Dia Volksraad itu sebagai perwakilan pribumi untuk menyuarakan kebijakan ke pemerintah kolonial Belanda. Tapi saat itu kan banyak organisasi digabungkan untuk jadi Sumpah Pemuda itu. Nah, pertanyaannya, apakah perlu Sumpah Pemuda ketiga saat ini? Saat itu kan Sumpah Pemuda pertama, Sumpah Pemuda kedua itu Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, perlukah sekarang ada Kongres Pemuda lagi gitu? Iya. Bagaimana menyikapi itu? Iya, sepertinya perlu sih kalau itu ya. Urgensinya mungkin biar ada satu visi lagi lah dari pemuda gitu. Iya. Kalau dibilang perlu tidak perlu sih ya, kita baca pemilihnya pro dalam kesatuan ya, karena melihat tadi berbagai organisasi apapun, ratusan ribuan organisasi yang ada, mau sosial maupun nasional yang ada di Indonesia saat ini ya kan, itu orientasinya cuma hanya kepentingan intens organisasi aja gitu, bukan hanya kepentingan bagaimana bisa memperbangunkan daerah ataupun negaranya. Nah ini harus ada pergerakan yang dimana melahirkan sebuah momentum ataupun menciptakan sebuah visi lagi bersama, bahwa kita mendeklarasikan lagi bukan arah bangsa sampai 50 tahun 100 tahun ke depan itu seperti apa ya kan. Apalagi kalau dibilang ini kita saat ini sedang dijajah ya, mungkin neokolonialismenya sudah berbeda ya kan. Jajah kita saat ini dijajah dengan politik ya kan, dengan ekonomi ya kan. Kita sedang dijajah, cuman penjajahannya bukan secara fisik. Kalau secara fisik itu kita akan menyerang langsung ya kan. Ini akan cara penjajahannya beda ya, cuma hanya makanya itu harus ada pemikiran besar lagi untuk bisa membangun bahwa gimana bisa mengumpulkan sebuah organisasi yang ada di Indonesia ini untuk mensatukan ya kan. Bagaimana bisa melahirkan, mencetus lagi bahwa arah ke depan bangsa kita harus jelas gitu. Jangan sampai dibawa ke ranah politik globalisasi yang tidak jelas saat ini ya kan. Apalagi kita lihat banyak sekali ya kan, kalau dibilang penjajahan neokolonialisme ya kan, maupun dari pendidikan do orientasinya komersialisasi ya kan, itu sangat bahaya juga kan. Pendidikan cuma diorientasi cuma komersialisasi, bukan sebagai pencipta intelektual ya kan. Terus kedua juga sekarang politik sudah dimanfaatkan untuk sebuah ranah untuk penjajahan, apalagi banyak peran-peran yang global masuk ke Indonesia yang lewat politik ini ya kan. Makanya sangat penting sih ya, harus ada sebuah gerakan lagi gitu ya, untuk bisa mengumpulkan teman-teman, menyatukan lagi visi pandangan ya kan, apa yang harus kita hadapi sampai tahun depan. Karena mungkin kalau generasi yang sudah kayak
yang memegang negara ini ya tidak memikirkan sampai 50 sampai 100 tahun ke depan, ya kan. Pemikiran mereka cuma hanya kepentingan politik jabatannya saat ini, ya kan. Nah, generasi saat inilah yang harus bisa memikirkan bagaimana bisa lebih segar lah pandangannya lah. Karena apalagi ditantang dengan zaman saat ini dengan dicampur dengan teknologi, ya kan. Kita tidak luput lepas dari teknologi memang harus kita manfaatkan dengan baik, ya kan. Nah itu mungkin ya, ya udah pernah banyak juga sih malah sih kalau dibilang ini kan organisasi yang sudah emang menyatukan, tapi setelah pasca sudah menyatakan sama untuk dalam satu visi itu bias ya, karena belum ada sosok yang seperti yang emang kayak dahulu kala gitu, yang benar-benar emang limitan, ya kan, yang benar-benar emang dirinya dan emang kepentingan cuma hanya untuk bangsa, ya kan. Karena kepentingan saat ini kita pasti dioriented dengan kepentingan pribadi dan kepentingan orang-orang terdekat, ya kan, gitu. Nah itu karena kalau udah ada ketemu dengan sampai orang yang benar-benar membicarakan tentang bagaimana perkembangan bangsanya, ya kan, ya mungkin akan ada gitu orang-orang jadi panutannya gitu, mungkin gitu. Jadi kalau disatukan, kalau belum ada ketemu founding father-nya lagi susah juga, ya kan. Itu harus ada lagi, ya kan. Jangan cuma hanya kita meluput kalau bilang ini membangga-banggakan sejarah kita punya founding father besar, ya kan. Nah harusnya saat ini udah sampai ratusan tahun sekarang, ya kan. Kita sudah luput cuma hanya membangga-banggakan founding father kita tanpa ada ingin kita mencari siapa sih founding father bangsa saat ini gitu. Belum ada regenerasi. Iya, harusnya sudah mencetuskan ada regenerasi untuk membangkitkan itu. Bener nggak seperti itu? Bisa nggak kita mulai dari Sabda Muda Nusantara? Apa? Ya. Tadi kan dibicarakan bahwa perlu suatu suatu gagasan besar untuk memunculkan gagasan baru itu untuk membangkitkan Indonesia. Seperti Sumpah Pemuda kan melahirkan tanah air, bangsa dan bahasa. Lalu kira-kira kalau sekarang dirasa perlu, apa point of view-nya atau apa gagasan besar yang bisa diusung oleh organisasi atau ormas-ormas saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira ada kecenderungan untuk cemburu tentang kecemburuan antara organisasi atau ada thinking of negatif atau semacam bahwa ini mah kepentingan lu lah gitu, bukan kepentingan gua. Kira-kira ada nggak? Ada banyak. Gimana itu? Mungkin kalau dulu kan ya ada 3 poin juga. Mungkin kalau saat ini sih yang pertama kalau bilang kesatuan, ya kan, kita sudah satu sebenarnya sih, tidak sudah satu terlepas. Mungkin saya juga kesatu, mungkin kalau bilang membangun kesepahaman, ya kan? Kesepahaman yang sulit untuk dibangun. Kalau kesatuan mungkin bilang kita sudah satu, udah menganggap udah ketika orang menjus Indonesia bagaimana pasti kita membela Indonesia, ya kan, karena kita sudah satu untuk menyatakan satu Indonesia. Tapi kalau kesepahaman ini ya antara curiga antara si A dan si B ini yang sulit. Nah mungkin kalau bisa dibangunnya pertama yaitu kesepahaman, yang kedua adalah kesejahteraan, ya kan, karena kesejahteraan ini sangat sulit dicapai benarnya, ya kan, karena ukuran kesejahteraan ini masih tidak ada ukuran standarisasi benar sejahtera itu seperti apa sih sebenarnya orang Indonesia gitu. Beda dengan orang sejahtera dengan orang-orang Eropa, ya kan. Sejahtera orang kita seperti apa, ya kan, cukup makan dengan rumah sederhana itu apakah sudah sejahtera atau seperti apa. Nah itu harus kita bisa gali lagi, ya kan. Terus ketiga yaitu adalah kemajuan, ya kan. Kemajuan di sini bukan hanya kemajuan untuk modern, ya kan, tapi kemajuan bagaimana kita bisa memanfaatkan alat-alat teknologi yang ada gitu, yang transportasi, ya kan, ataupun telekomunikasi, ya kan. Nah itu kemajuan, ya kan, karena kalau bilang maju kita sangat kalah jauh dengan Jepang, dengan Korea, ya kan. Nah itu mungkin kesepahaman itu, karena kepikiran untuk kalau dulu ke bahasa, ya kan, tanah air, ya kan, ya, satu bangsa itu sudah selesai kalau menurut kita, ya kan. Mungkin saat ini ya kesetaraan, kemajuan, kesepahaman. Bagaimana orang-orang Indonesia ini bisa
atau sampai paham gitu. Karena tadi misal ada organisasi A lah misalnya ingin mengakomodir seluruh organisasi yang ada di Indonesia, ya kan, pasti ada curiga trends bahwa ini kepentingan ini ada sesuatu yang berangkat dari ini, ya kan. Nah itulah yang bikinnya clash, ya kan, untuk memberangkat untuk persatuan ini tuh, ya kan. Apalagi misal kalau emang adanya sebuah kepentingan, misal orang ini tahu nih organisasi ini, taunya partainya ini, pasti kepentingan ini udah kebaca banget, ya kan, udah kebaca ingin satu kan pasti ada politik di dalamnya. Nah itu makanya kenapa kita nggak sepaham, pasti ada kecurigaan itu. Nah yang dibutuhkan ini ya tadi kita kan harus ada regenerasi founding father yang dimana lah, ya kan, bisa menghadirkan generasi yang benar-benar emang mencetuskan untuk bangsa gitu. Karena kalau tanpa ada itu ya tanpa ada yang benar dipercayai untuk bergerakan itu gitu. Makanya sampai saat ini walaupun ada tokoh-tokoh yang udah lama, ya kan, tapi masih ada politik intervensinya di dalam, ya gitu Bung. Gimana Bung Zuri, gimana tanggapannya? Oke, saya sambung ya. Dulu Bung Karno pernah bilang bahwa kita harus mandiri atau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, untuk saat ini di era globalisasi ini masih relevankah gagasan itu? Masih relevankah bahwa kita bisa berdiri tanpa campur tangan asing gitu? Gimana itu? Relevan sih, dari dulu juga sangat relevan sebenarnya, ya kan. Tapi kan yang pemegang negeri ini yang tidak bisa mengatur itu, karena sebuah kepentingannya itu adalah pemegang kekuasaan, gitu kan. Kalau dibilangnya sumber daya alam kita sangat luar biasa, ya kan. Terus apalagi ditambah lagi dengan emang kualitas SDM kita juga saat ini semua sangat mempermuni, ya kan, yang berkualitas. Bahkan SDM kita bisa dipakai luar negeri, ya kan, tapi di dalam negeri sendiri tidak dipakai gitu. Terus yang kedua juga karena kita emang kejebak, kalau bilang kejebak dalam sebuah perhutangan luar negeri, yang dimana kepentingan luar negeri pasti akan ikut campur dalamnya. Apalagi kita ketahui adalah sekarang Cina sedang emang memberikan ya utang sebesar-besarnya ke Indonesia karena ingin mengambil politik, ya kan, di dalamnya, ya kan, untuk bisa manfaat kepentingan dia, ya kan. Karena lewat jalur politik itu bisa untuk menjajahan, ya kan. Bukan dulu seperti penjajahan antara tembak-tembakan dan sebagainya, ya kan. Sekarang enggak, untuk menguasai rempah-rempah ataupun wilayah. Sekarang enggak, sekarang cukup memegang segi politiknya, dia bisa mensukai rempah-rempah, emas kita, limbah kita ataupun banyak, ya kan. Nah itu kembali lagi ke kebijakan pemimpin negeri kita. Karena emang kalau dibilang negeri ini sangat emang luar biasa, sangat beda jauh lah kepentingannya. Apalagi alam kita sangat luar biasa indah, yang pertama. Terus kedua, sumber daya alam kita banyak, ya, terlimpahkan di setiap daerah masing-masing, ya kan, tapi tidak bisa memanfaatkan oleh pribumi sendiri. Apalagi undang-undang kita sudah jelas, ya kan, alam dan tanah dan isinya harus dipergunakan untuk untuk rakyat, ya kan. Tapi ini enggak, cuma hanya dipergunakan untuk segelintiran orang, bahkan untuk negara lain. Ya, ini sudah jauh dari undang-undang kita, ya. Makanya ketika negaranya tidak paham untuk bisa mengolah, ya itu ya sudah jauh gitu. Ya kalau kita sih di posisi bawah tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan. Kalau kita tidak bisa mencapai puncak gitu, cuma hanya mandang aja di bawah. Intinya kita saat ini butuh founding father atau butuh Bung Karno lain ya. Iya. Atau bahkan lebih jauh kita butuh sosok Cokrominoto baru gitu. Iya. Butuh itu. Saat ini tuh. Udah setengah jam, tutup dulu. Ya mungkin ya ini sekedar diskusi aja ngawur lah, ya kan. Ya poinnya generasi saat ini dalam kebangkitan nasional harus berkaca ke sejarah kita, ya kan, yang dulu kita punya founding father Cokroaminoto ataupun Soekarno, ya kan.
apakah saat ini kita masih emang harus membanggakan, bukannya kita tidak ingin membanggakan yang dahulu gitu kan, tapi kita membutuhkan lagi gitu cakap moto kedua, ketiga ya kan, untuk yang ke depan untuk bisa ya 50 tahun maupun 100 tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, Indonesia ini benar-benar negeri yang indah dan luar biasa kayak gitu. Mungkin itu sekian ya diskusi ngawur kita, cukup ya kan, mungkin ditutup Bung ya, sudah ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.